Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas laporan mendalam tentang salah satu perusahaan yang paling banyak dibicarakan di dunia saat ini, Nvidia. Kita mulai dengan satu angka yang wow, benar-benar menggambarkan skala cerita ini. Ini adalah kapitalisasi pasar Nvidia. Angka ini tuh bukan cuma statistik biasa loh. Ini adalah cerminan dari betapa besarnya dominasi dan ekspektasi pasar terhadap masa depan AI yang mereka bangun. Nah, biar kita dapat gambaran lengkapnya, kita akan jelajahi 6 bagian penting dari analisis ini. Mulai dari performa mereka yang luar biasa, sampai ke argumen investasi finalnya. Yuk, kita mulai. Oke, langsung aja kita masuk ke sorotan utama dari laporan pendapatan terbaru Nvidia yang, jujur aja, bikin geger pasar. Jadi rekomendasinya tuh udah jelas banget. Beli! Kenapa bisa seyakin itu? Karena hasilnya bukan cuma bagus, tapi benar-benar ngehancurin semua ekspektasi, bahkan prediksi yang paling optimis sekalipun. Sekarang, yuk kita intip dapur pacunya dan lihat angka-angka mentah yang jadi bahan bakar kinerja fenomenal mereka di kuartal ini. Coba deh, lihat angka ini. Lebih dari 57 miliar dolar. Dan ini cuma pendapatan dalam satu kuartal loh. Angka ini nunjukin betapa gilanya permintaan dunia akan teknologi AI mereka saat ini. Nah, yang lebih menarik lagi dari sini adalah, coba lihat, hampir 56% dari semua pendapatan itu langsung jadi keuntungan bersih. Efisien banget. Slide ini nunjukin seberapa efisiennya perusahaan ini. Lihat aja, imbal hasil ekuitasnya, lebih dari 100%. Gampangnya gini, setiap $1 yang ditanam investor, perusahaan bisa hasilin lebih dari $1 keuntungan. Itu luar biasa. Tapi kan performa kemarin itu cuma satu bagian cerita. Laporan ini justru nekenin, yang paling penting itu visi mereka ke depan. Banyak kan yang takut ini cuma bubble AI. Nah, CEO-nya, Jensen Huang, langsung jawab kekhawatiran itu. Kata dia, momen sekarang ini bukan puncaknya, tapi justru baru permulaan dari sebuah revolusi industri yang baru. Dia juga ngejelasin strateginya dalam 3 langkah besar, dari komputasi GPU, lanjut ke AI generatif yang lagi heboh sekarang, sampai fase berikutnya, yaitu AI fisik. Ini artinya AI bakal keluar dari pusat data dan masuk ke dunia nyata, misalnya dalam bentuk robotika canggih atau mobil otonom. Oke, tapi biar imbang, kita juga harus lihat sisi lainnya. Analisis ini juga ngebahas secara serius tantangan-tantangan apa aja yang mungkin dihadapi Nvidia. Ini nih, pertanyaan yang ada di kepala semua orang kan? Apa ini cuma gelembung AI doang yang siap meletus? Laporan ini ngasih 4 hal utama yang perlu kita waspadain, mulai dari kekhawatiran soal bubble pasar, persaingan yang makin ketat dari kompetitor lain, dan tentunya risiko geopolitik yang selalu ada dan tidak bisa diprediksi. Jadi, dengan semua risiko itu di kepala kita sampai di pertanyaan paling penting. Apa harga saham Nvidia ini kemahalan? Kalau kita cuma lihat ke belakang, rasio PE-nya emang kelihatan tinggi. Tapi laporan ini bilang, cara ngelihatnya jangan gitu. Coba deh kita lihat ke depan dengan memperhitungkan ekspektasi pertumbuhan mereka, valuasinya jadi jauh lebih masuk akal. Jadi, gimana cara laporan ini nyimpulin soal perdebatan harga ini? Semuanya mengerucut ke satu angka kunci ini, 0,69. Ini adalah rasio PEG perusahaan. Gampangnya, rasio ini ngebandingin harga saham dengan seberapa cepat pertumbuhannya. Aturan umumnya, kalau angkanya di bawah 1, itu bagus. Ini artinya pertumbuhan laba Nvidia yang super cepat itu bisa menjustifikasi harganya yang tinggi. Bahkan, bisa dibilang menarik. Oke, dari semua data tadi, gimana kesimpulan akhir investasinya buat beberapa tahun ke depan? Yuk kita lihat gimana semua ini dirangkai jadi satu argumen utuh. Jadi, argumen utamanya itu berdiri di atas 3 pilar. 1, Nvidia itu bukan cuma pemain, tapi tulang punggung dari revolusi AI. 2, ekosistem softwarenya, yaitu CUDA, itu kayak kunci yang bikin pelanggan susah pindah ke lain hati. Dan 3, ya fundamental keuangannya kuat banget. Pada akhirnya, laporan ini ngubah cara kita mikir. Pertanyaannya bukan lagi, apakah berinvestasi di Nvidia itu beresiko? Tapi dibalik, mana yang lebih beresiko? Ikut serta dalam revolusi ini, atau justru jadi penonton dan ketinggalan? Sebuah pertanyaan yang menarik buat kita renungkan.